Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak aneh begitu ya, ini tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Survei SMRC ya, tahu sendirilah siapa mereka begitu kan, tergantung siapa sponsornya begitu. Popularitas Ganjar meningkat jelang Pilpres di 2024 ya, padahal dia tidak punya tiket ya, belum ada yang dideklarasikan ya kecuali PSI begitu kan, dan banyak kegagalan-kegagalan yang seharusnya itu menjadi peringatan begitu kan kepada survei-survei yang abal-abal begitu kan ya, dengan kondisi di lapangan begitu kan. Artinya apa? Artinya kegagalan Pak Ganjar di Jawa Tengah, wah banyak sekali begitu, ada wadas, terus kemudian ada banjir, angka kemiskinan dan sebagainya begitu. Padahal popularitasnya sangat tinggi begitu. Wah, itu wajar tergantung siapa sponsornya mereka begitu kan. Jangan terlalu kaget dan aneh begitu. Bagi saya biasa-biasa aja, bahkan saya tidak percaya itu begitu. Mungkin ya kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen survei SMRC ya, mana pernah ya capres lain peringkat pertama selalu Ganjar. Betul begitu. Siapa sponsornya begitu kan ya. Kasihan kalau nanti di 2024 ternyata kalah, jangan sampai stres ya Pak. Jangan ditelan mentah-mentah hasil riset survei abal-abal begitu mah. Aku ya belas ora percaya tukang survei politik akeh ya ngapusin ya hoak ora temu nalar babar blas ini. Hidup Ganjar, ayo dong para buzzer, kayaknya kemenangan kalian atas kemenangan survei ini kalian harus berbahagia dan tidak akan julidin Pak Anies lagi. Siapa yang bayar itu? Pemenangnya Ustadz ya, biarin aja, nggak ugah dianggap urusan survei nggak jelas. Udah suruh langsung lantik saja sama survei bayaran SMRC, lumayan negara bisa berhemat. Ya pastinya tukang survei untuk banyak, hehe, ada pro dan kontra ya apa yang saya bacakan itu begitu. Ya kata Hasto tergantung siapa sponsornya mereka begitu kan. Ya kalau sponsornya Pak Ganjar pasti Pak Ganjar nomor 1, tidak mungkin menjadi nomor 2 dan nomor 3 begitu. Akan tetapi ya aja ketakutan sama Anies yang berkunjung daerah dan peserta meluber ya. Ini beda sama surveimu ya Ji, Fans United kali SMCG. Tukang surveinya konsisten meskipun ngibul. Ya itulah komentar-komentar netizen agak pedas begitu kan. Tukang surveinya konsisten meskipun ngibul. Survei SMC akan selalu seperti itu ya. Tergantung sponsornya yang saya katakan itu begitu. Saya percaya tapi survei SMC bukan untuk capres RI, surveinya untuk capres TikTok. Survei cuma alat propaganda ya, karena memang tolak ukurnya dan respondennya mungkin 1.200 begitu kan. Ya Bu, 1.200 itu tidak sebanding begitu kan. Kecuali memang 1 juta itu ya bagus begitu kan ya, walaupun tidak 1 juta 100.000 lah begitu kan ya, itu memungkinkan di situ begitu kan ya. Ini pasti GP yang punya survei itu biasanya itu Bang proyek tender 5 tahunan. Wah berapa yang dibayar begitu kan ya, dengan beberapa alasan kemarin yang saya baca bahwa ketika ingin menaikkan survei itu ya tergantung sponsornya siapa mereka, itu menghabiskan miliaran katanya begitu kan. Wah dari mana begitu kan uangnya itu ya. Bayaran dan bagus ini banyak sekali, berani nggak mereka buka data yang biaya surveinya. Ini ada pro dan kontra di sini begitu ya. Ya survei medsos mungkin yang dipakai stempel ini, kritikan-kritikan luar biasa begitu kan. Sudah pernah ada yang bongkar perilaku dukun survei settingan pertanyaan untuk giring responden ya, supaya memilih, tak memilih atau menjelekkan ya, memuji tokoh tertentu. Lembaga-lembaga survei mainstream ya, Saiful Mujani, Burhan Muhtadi, kemudian indikator ya, terus lingkaran survei Indobrometer ya, sampah demokrasi, antek liberalisme. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan ya. Boleh kita mengomentari dan mengkritik, tapi jangan ada rasa kebencian kepada siapapun ya. Pret nggak percaya pisan. Ini ada pro dan kontra di sini begitu kan. Dengan adanya survei-survei yang ada di Jakarta, wah Agus Silvi 22,5%, bahkan Anies Baswedan itu ya 26,9% dan Ahok 34, jauh begitu. Tapi yang menang kok Anies Baswedan, itulah yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya survei SMRC popularitas Ganjar meningkat jelang Pilpres di 2024 ya.
Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menunjukkan tingkat popularitas ya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meningkat jelang Pilpres di 2024. Bahkan Direktur SMC Denny Irvani menjelaskan tingkat popularitas ya tinggi Ganjar ya. Popularitas tinggi Ganjar ya untuk maju sebagai calon presiden juga semakin menguat selama 3 bulan terakhir ya. Paling ujung-ujungnya pengen didukung oleh PDIP begitu kan. PDIP tidak begitu diam begitu saja. Dia tahu karakter para survei itu begitu ya. Melalui serangkaian wawancara yang dilakukan tahap muka pada 2 sampai 11 Maret 2023 terhadap 1.220 responden, SMRC mendapatkan popularitas Ganjar adalah yang tertinggi di antara tokoh lain yakni pada angka 90%. Angka tersebut unggul cukup jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Subianto sebesar 81% dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 72%. Selain itu, nama tersebut nama Menko Perekonomian yang juga Ketum Golkar Airlangga mendapatkan 73% dan Ketua DPR yang juga Ketua DPR PDIP Puan Maharani 45%. Lah, sedangkan Pak Airlangga dengan Pak Anies jauh bedanya 73 dan 72 begitu kan. Artinya ya Anies masih kalah di situ begitu. Lantas bagaimana dengan Prabowo Ganjar? Wah, Prabowo Ganjar tidak bisa ditandingi bahkan 90%. Bayangkan ngibulnya di mana begitu kan ya. Kok bisa ngibulnya segitu begitu? Padahal rentetan dalam peristiwa survei-survei yang kredibel ya paling 35%, 34%, ya 34% dan sebagainya gitu. Tidak ada selisih-selisih sampai berapa persen begitu kan. Ngibulnya kan sudah ketahuan dari sini begitu ya. Dalam 3 bulan terakhir popularitas Ganjar meningkat dari 87% menjadi 90%. Kenapa tidak seterus 100% aja begitu kan? Itu kan biar apa ya? Biar kemenangan itu ya semakin itu begitu. Ya masih belum apa-apa sudah 90%. Bayangkan begitu kan. 90% itu angka luar biasa begitu kan. Ya, di bawah itu rata-rata itu kalau 90% itu sudah menang telak begitu kan. Bahkan tidak ada calon yang menandingi. Kalau 90% lantas bagaimana Anies Baswedan dengan Prabowo dengan yang lain ya? Paling dapat 3%, 2% dan 5% begitu kan. Ya, karena pada akhirnya harus disesuaikan juga ya. Kita tahu survei yang abal-abal dan seperti apa begitu ya. Sedangkan popularitas Prabowo sedikit meningkat dari 77% menjadi 81% pada periode yang sama. Approval rating untuk Anies turun ya 78% menjadi 72% kata Denny. Bahkan melalui penjabarannya, Denny memperlihatkan hasil survei yang mengatakan bahwa tingkat penerimaan dan kesukaan ya terhadap Ganjar menjadi hal utama yang membuat Gubernur Jawa Tengah ini unggul. Tingkat penerimaan Ganjar yang positif menjelaskan mengapa dukungan kepada Ganjar sementara lebih tinggi dari calon-calon lain. Bahkan meskipun hasil survei SMC menunjukkan tingkat pengenakan publik kepada Prabowo, justru hasil unggul ya jauh dibandingkan dengan nama-nama lainnya termasuk Anies Baswedan dan Ganjar. Bahkan awareness Prabowo sudah maksimal, hampir semua pemilih tahu Prabowo. Sementara itu dalam 3 bulan terakhir ya awareness Anies cenderung stagnan 82% dan Ganjar perlahan naik 75%. Wah, menjadi 78%. Kok aneh begitu survei-surveinya begitu ya. Namun tingkat pengenalan publik yang tinggi terhadap Prabowo tak mengubah elektabilitas Ganjar yang masih tinggi dalam Pilpres di 2024. Melalui simulasi dari 3 nama polling populer ya, yakni Ganjar Pranowo ya, Ganjar Prabowo, Anies, SMC pun melihat nama Ganjar masih mengungguli elektabilitas 2 bakal calon tersebut. Unggul-unggulan dan dukungan 45,2% ya, disusul Anies 26,2% dan Prabowo 22,3%. Angka ini didapat melalui kelompok yang mengetahui nama ketiga calon di atas. Yang namanya survei begitu kan ya, dikelompokkan ya, diurut-urut dulu begitu kan ya, pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya. Pada hakikatnya dengan survei seperti ini kan sudah ketahuan ya, kalau memang dia menang ya berapa persen kita harus tunjukkan itu. Kok masih ada kelompok-kelompok seperti ini begitu kan ya. Ini bahkan pada hasil survei lembaga lain yang dirilis pada hari yang sama, Indobarometer mendapati Ganjar pun menunjukkan apresiasi yang lebih unggul di mata calon pemilih dibandingkan yang lain. Namun Indobarometer melihat elektabilitas Ganjar dengan 2 tokoh favorit lain yakni Prabowo dan Anies bersaing ketat dalam simulasi Pilpres di
2024. Bahkan Direktur Eksekutif Indoprometer ya, Khodari menyebutkan ya, elektabilitas Ganjar berada di posisi pertama dengan 30,3% dan kemudian Prabowo 28% dan Anies Baswedan 25%. Bahkan Khodari menyebutkan pihaknya juga membuat simulasi 5 nama capres dengan pertanyaan tertutup. Nama Ganjar Pranowo tetap menduduki posisi pertama. Artinya apa? Kalau kita melihat situasi dan perkembangan hari ini dengan survei-survei seperti ini, saya jauh begitu kan, dan bahkan menunjukkan ketidakkredibelan survei-survei itu begitu. Saya teringat apa yang disampaikan Hasto, tergantung sponsornya mereka siapa begitu kan. Tidak mungkin lembaga-lembaga survei itu ya yang kemudian tidak dibayar lalu kemudian tiba-tiba melakukan survei begitu. Ya, buat apa cari pekerjaan yang tidak dibayar, mau gajinya dari mana begitu kan? Kan begitu logika-logika kita begitu. Ada karyawan di situ, ada yang terlibat di situ begitu kan ya. Itulah yang seharusnya siapa dan dapat dari mana uangnya kan, begitu logika-logika kita. Tapi sejauh ini ya kalau kita melihat sejarah ini bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar nol begitu kan ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.